Bekasi. Kasus ini ternyata sebuah pembunuhan berantai. Kasus keracunan satu keluarga di Kampung Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi pada Kamis 12 Januari lalu akhirnya menguak fakta yang mengerikan. Awalnya, para korban yang terdiri dari 4 orang dewasa dan 1 orang anak-anak itu pertama kali ditemukan dalam kondisi tergeletak dengan mulut berbusa. Kapolsek Bantar Gebang, Kompol Samsono, mengatakan saat ditemukan warga, 4 dari mereka tak sadarkan diri dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Para korban sempat dilarikan ke rumah sakit setempat, namun 3 diantaranya dinyatakan meninggal. Identitas para korban yang meninggal diantaranya adalah AM 40 tahun, RA 23 tahun, MR 17 tahun, sedangkan korban yang selamat atas nama NR 5 tahun, dan MDS 34 tahun. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi. Dalam penyelidikan, polisi memastikan satu keluarga di Bekasi tewas karena dibunuh dengan cara diracun yang dicampur di dalam kopi. Hasil laboratorium forensik mengungkapkan ada 2 jenis racun yang digunakan, yakni racun tikus dan racun hama atau pestisida. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan berdasarkan autopsi selain diracun, para korban ternyata juga dicekik. Setelah proses penyelidikan dengan keterangan para saksi dan memeriksa barang bukti, polisi akhirnya berhasil menemukan pelaku pembunuhan tersebut. Para tersangka terdiri dari 3 orang, yaitu Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, serta MDD Solihun atau MDS yang ternyata juga ikut meminum racun di Bekasi tersebut. Akan tetapi selamat. Berdasarkan pengakuan para tersangka, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron menyebut mereka sedang melakukan perjalanan panjang pembunuhan. Mereka melakukan aksinya dengan modus bisa memperkaya para korban atau penggandaan uang lewat kemampuan supranatural. Tujuannya adalah tentu saja mengambil uang dari korban yang terkena tipu daya. Namun Wawan CS ternyata tidak segan menghabisi nyawa siapa saja yang mengetahui aksi kejahatan yang mereka lakukan, termasuk keluarga mereka sendiri. Inilah yang membuat satu keluarga di Bekasi harus meregang nyawa. Dalam perkara ini, tersangka Wawon dan Duloh merupakan partner in crime yang bekerja sama untuk melakukan aksi kejahatan. Tersangka Duloh berperan sebagai sosok yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kekayaan seseorang. Duloh meminta tersangka Wawon untuk mencari target korban. Namun saat korban menagih karena tidak kunjung sukses, Wawon akhirnya kembali melaporkannya ke Duloh. Duloh lah yang akhirnya mengeksekusi para korban untuk meminum racun. Orang yang mengetahui aksi Duloh dan dianggap berbahaya juga akan dihilangkan. Dalam proses pemeriksaan ini, mereka mengaku juga melakukan aksi pembunuhan lainnya yang berada di Garut dan Cianjur. Total ada 4 kerangka tulang yang ditemukan dalam 3 lubang di sebuah area rumah di Cianjur. Lubang pertama terdapat kerangka dengan inisial B, seorang balita berumur 2 tahun. Pada lubang kedua ditemukan kerangka dengan inisial W dan N. Dan pada lubang terakhir ditemukan kerangka dengan inisial F. Setelah korban tidak bernyawa, tersangka lalu menguburkan jasadnya ke dalam lubang yang telah disiapkan bersama dengan barang-barang pribadi mereka, kemudian dicor, lalu ditutup tegel atau keramik dan disemen. Satu korban dari pembunuhan kejam Wawan ini berada di daerah Garut. Namun untuk identitasnya belum diungkap pihak kepolisian. Hanya disebutkan bahwa korban mulanya dibuang oleh tersangka ke laut dan jasadnya kemudian ditemukan oleh warga dan akhirnya dikuburkan secara layak di Garut. Selain itu, tersangka juga mengaku telah membunuh 1 korban lainnya. Diakui tersangka, korban ini dikuburkan di Cianjur dan saat ini masih dalam proses pencarian. Sehingga total korban yang dibunuh Wawan CS berjumlah 9 orang. Pembunuhan di kontrakan Bekasi ternyata juga sudah direncanakan. Salah satu tersangka, Solihin, bertugas mencari rumah kontrakan. Rumah yang disewakan itu dijadikan sebagai tempat untuk mengeksekusi sekeluarga yang tewas diracun. Wawan dan Solihin juga sudah menyiapkan lubang untuk mengubur sekeluarga di Bekasi ini. Lubang tersebut terlihat berukuran sekitar 1 x 2 meter. Lubang itu berada di dekat kamar belakang. Material tanah terlihat menggunung di dekat lubang tersebut. Kedua tersangka membongkar ubin sebuah ruangan yang berukuran sekitar 2 x 3,5 meter. Dan berdasarkan info terbaru, Wawan diketahui memiliki 6 orang istri. Dari ke-6 istrinya itu, 3 diantaranya tewas dibunuh oleh Wawan, Solihin, dan juga Dede. Semoga para tersangka bisa dihukum seberat-beratnya ya guys, dan kejadian serupa tidak terulang kembali.